warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primadita Utami, perwakilan dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul Lafaz dari Segi Sigat Al-Taklif. Yaitu yang pertama ada kata al-amr. Banyak terdapat dalam Al-Quran. Ada yang mengandung arti ucapan atau perkataan. Ada juga kata al-amr yang tidak mengandung arti ucap. Karena adanya beberapa arti dari pemakaian kata amr, maka menjadi perbincangan dari kalangan umat tentang untuk apa sebenarnya hakikatnya digunakan kata amr itu. Dalam setiap kata amr mengandung 3 urusan, yaitu yang mengucapkan kata amr atau yang disuruh, yang kedua yang dikenai kata amr atau yang disuruh ucapan, yang ketiga yang digunakan dalam urusan itu supaya amar dapat berlaku sebagai perintah. Para ulama memperbincangkannya, apakah kedudukan yang menyuruh dan yang disuruh dijadikan pertimbangan atau tidak? Apakah sikap dan bentuk ucapan suruhan menentukan atau tidak? Kalau permintaan itu adalah untuk mengerjakan atau tidak, perbincangan mengenai hal definisi amr dapat diperdebatkan di kalangan ulama usul dalam merumuskannya. Amr secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu suruhan, perintah, dan perbuatan. Sedangkan secara istilah, tuntutan perbuatan dari atasan kepada yang bawahan di dalamnya terdapat kaidah istinbat hukum. 1. Al-amr adalah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan sesuatu perbuatan. Amr menurut Abu Zahrah ialah perintah dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya kepada pihak yang lebih rendah. Dalam bahasa Arab, bentuk amr dengan menggunakan sifat if'al yang berarti kerjakan, dan if'al litaf'al yang berarti hendaklah engkau mengerjakan. Bentuk-bentuk lafaz al-amr yang digunakan untuk meminta sesuatu perbuatan agar dikerjakan adalah a. Fi'il amr atau perintah langsung, b. Fi'il mudhari yang didahului dengan huruf lam amr, c. Isim fi'il amr, isim madasar, pengganti fi'il misalnya kata berbuat baiklah, e. Berita atau kalam kabar bermakna insya atau perintah, f. Fi'il madi atau mudhari yang mengandung arti perintah. Saya Asrid Indah Hamawati, NIM 2012011845 akan membahas penunjukan al-amr terhadap hukum. Suatu lafaz am menunjuk kepada dan menuntut suatu maksud tertentu. Maksud tersebut dapat diketahui dari sigat lafaz itu sendiri. Bila diketahui, lafaz-lafaz am yang terdapat dalam Al-Quran terdapat banyak sekali bentuk tuntutannya antara satu dengan lainnya berbeda. Berikut adalah bentuk tuntutan dari kata am. Yang pertama, untuk hukum wajib, lafaz amar itu menghendaki pihak yang disuruh wajib melaksanakan apa yang tersebut dalam lafaz itu. Yang kedua, untuk hukum nat atau sunat, hukum yang timbul dari lafaz amar itu adalah nat, bukan untuk wajib. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian al-nahi atau larangan. Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, tidak menggunakan tinggalkanlah atau yang sejenisnya. Nahi merupakan suatu lafal yang menunjukkan suatu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikerjakan dari atasan kepada bawahannya. Atau nahi adalah ungkapan untuk meminta agar sesuatu perbuatan dijauhi yang dikerjakan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Larangan seperti halnya perintah membawa berbagai variasi makna. Meskipun makna pokok dari nahi adalah keharaman dan tahrim,
Tetapi nahi juga digunakan untuk sekedar menyatakan ketercelaan, tuntutan, atau kesopanan dan permohonan. Nahi secara bahasa adalah larangan, sedangkan menurut istilah para ulama, nahi sebagai tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Nahi secara bahasa artinya mencegah, melarang. Menurut istilah, meminta untuk meninggalkan sesuatu perbuatan kepada orang lain yang tingkatannya dengan menggunakan ucapan yang bersifat mengharuskan. Jadi, nahi adalah suatu larangan yang harus ditaati yang datangnya dari atasan kepada bawahan, yakni dari Allah SWT kepada hambanya. 2. Klasifikasi al-nahi, larangan. Kata-kata yang menunjukkan pada larangan itu ada kalanya dalam bentuk yaitu fi'il mudhari yang mana disertai la nahia seperti dalam Al-Quran yang artinya dan janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Dan adapun Allah berfirman yang artinya janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 11. B. Lafaz-lafaz yang tegas bermakna larangan, mengharamkan. Misalnya naha maharro, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya diharamkan bagi kamu, ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu. Quran surat An-Nisa ayat 23. Dan adapun firman Allah yang artinya dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Quran surat An-Nahl ayat 90. 3. Penunjukan kata al-nahi, larangan, terhadap hukum. Nahi itu menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan kata yang didahului oleh kata larangan, yaitu la taf'al, atau yang sewazan setimbang dengan kata itu. Nah, di dalam Al-Quran, nahi yang menggunakan kata larangan itu mengandung beberapa maksud. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Adapun yang B, makruh. Umpamanya sabda Nabi di dalam hadis di antaranya yang artinya di antara kamu sekalian jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air.